Baik, Pak Anjalo, waktu saya persilakan. Silakan take over. Siap, terima kasih Yang untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan ulasan market seminggu ke depan. Nah, kita sudah dengar banyak informasi, baik berita maupun rekomendasi dan analisa dari teman-teman di pasar modal, baik para analis dari broker-broker yang cukup besar, bahwa sekarang market lagi oke banget. Nah, kalau market lagi bagus banget, kita juga ingin mengambil kesempatan. Kita akan lebih besar peluang kita untuk profit di market yang seperti ini. Tapi kita tentu tidak hanya mau sekedar profit, kita mau dapat pilihan saham yang profit dan persentase profitnya besar. Misalnya dalam waktu sehari kita berharap bukan sekedar dapat 1-2%, tapi bisa 5%, bisa 10%. Berarti kita harus melakukan pilihan saham-saham yang bisa memberikan profit sebesar itu. Maka malam ini saya akan memberikan beberapa stock pick, saham-saham yang punya peluang untuk bukan saja kasih profit, tapi profit yang relatif besar. Karena disitulah kita bisa mendapatkan kepuasan lebih ya. Kita masuk di saham yang tepat, di waktu yang tepat, untuk mendapatkan profit yang relatif besar. Metode yang saya gunakan di sini adalah dalam technical analysis disebut dengan volume analysis. Volume analysis tujuannya untuk melihat kekuatan di pasar yang bisa menggerakkan harga secara signifikan. Jadi bukan hanya sekedar melihat candle chart-nya atau grafik harganya saja, tapi kita sangat mempertimbangkan volumenya. Karena volume itulah yang mencerminkan kekuatan di pasar. Nah, kita mulai saja. Saya akan share aplikasi yang suka saya gunakan untuk volume analysis dan bisa membantu kita mengetahui kekuatan pasar itu akan menggerakkan harga ke atas atau ke bawah, dan kita bisa tahu nanti dari mana kita bisa menemukan saham-saham yang kalau kasih profitnya yang relatif besar. Nah, kita kupas dulu yang satu ini ya, ini indeks komposit, yaitu IHSG. Nah, kalau kita lihat dari metode dengan volume analysis, sebetulnya pada waktu sekitar akhir pertengahan April, ya, pertengahan Maret ya, sudah mulai ada aksi dari market, yaitu dari aspek volume analysis, ada satu kekuatan beli yang masuk. Kita lihat ada volume melonjak besar sekali di sini. Kemudian 3 hari kemudian ada juga volume melonjak besar sekali, disertai dengan kenaikan harga yang signifikan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pembeli yang masuk dalam jumlah yang besar. Dan kalau tidak salah ini beberapa perusahaan melakukan buyback ya di sini ya. Melakukan buyback di sini, ada banyak berita tentang itu. Nah, indeks pada waktu itu confirm bahwa market secara umum melakukan pembelian yang besar sedemikian rupa sehingga merubah tren yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Maka candle-nya juga berubah menjadi warna birunya. Dan seterusnya, dia bergerak uptrend sampai pada waktu tanggal 8 April, ada satu kelompok kecil di market, tapi yang cukup bisa mempengaruhi market ya, yang melakukan aksi jual, sehingga market koreksi. Dan memang terjadi koreksi sekitar seminggu lebih ya. Tapi kemudian koreksi itu berhenti, tepat pada support yang signifikan juga di sini, sehingga harga langsung bergerak sideways. Nah, pada waktu kita tiba di pertengahan Mei, ada satu kelompok kecil lagi di market, tapi kelompok ini punya kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi harga saham di pasar, sehingga terjadi koreksi lagi ke bawah. Tapi nggak jauh ya, karena secara umum market belum melakukan penjualan besar. Nah, pada tanggal 26 Mei, disinilah terlihat candle mulai bergerak up, dan kalau kita lihat di bawah, ada pembelian dari market ya yang bisa mendorong harga ke atas.
sehingga memang uptrend kembali dimulai. Jadi ini yang bisa kita sebut rally ya kalau dalam technical analysis. Dan pada tanggal 2 Juni, confirm semua pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia confirm telah melakukan aksi beli. Ya. Dan bukan sekedar beli, tapi hold. Ya. Dan setelah itu harga di pasar modal kita bergerak naik. Nah, disinilah mengambil kesempatan, karena orang bilang kalau dalam kondisi bursa seperti ini, kita merem pilih satu saham yang bagus saja, saham yang liquid, pasti profit. Dan memang begitu, namanya uptrend, kita pasti profit. Cuman, bedanya adalah profitnya besar atau kecil. Nah, di sini yang akan kita lakukan, kita ingin dapat profit yang relatif besar. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profit yang relatif besar? Pergerakan harga saham, entah naik atau turun, kita bisa hitung berapa jauh persentasenya. Nah, biasanya untuk satu gerakan satu swing, maksudnya dari harga rebound di level low ke harga koreksi di level high atau swing high dalam waktu 5 hari untuk saham, itu bisa kita anggap sebagai satu range harga, pergerakan harga, atau namanya trading range. Untuk saham ya, dari low ke top, untuk jangka pendek rata-rata itu 5 hari untuk saham. Bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa 7 hari, bahkan bisa 10 hari. Tapi kalau dirata-ratakan, itu jumlahnya adalah 5 hari, dari low ke top, untuk jangka pendeknya ya. Nah, itu yang kita sebut nanti dengan istilah trading range. Maka, kalau market lagi up, semakin besar trading range-nya, maka semakin besar pula profit yang akan kita dapatkan secara persentase ya. Bukan soal peluang ya, tapi besarnya profit. Karena itu bicara soal rata-rata pergerakan harga selama 5 hari. Nah, di aplikasi atau aplikasi technical atau aplikasi seperti Ami Broker, Metastock, ataupun yang ada di online trading, kita bisa menghitung trading range ya. Ada yang menggunakan rumus. Tapi di metode saya sebutkan dengan istilah trading range saja, dan di situ kita bisa langsung mendapatkan angka atau parameter setiap saham, berapa rata-rata pergerakan dia dalam 5 hari. Nah, karena kita sedang uptrend, kita ingin tahu saham-saham mana saja yang ikutin indeks, yaitu sudah masuk periode uptrend. Dan nanti kita akan cari saham-saham mana saja yang memberikan peluang, bukan saja bisa kasih kita profit, tapi profit yang relatif besar. Tapi kita harus lakukan pencarian dulu ya. Kita cari mana saham yang sedang uptrend. Nah, ini disebutkan. Nah, tadi ketemu indeks. Memang indeks sudah uptrend ya. IHSG dengan JKSE sama saja, hanya beda simbol, tapi nanti ada perbedaan di volumenya. Kalau IHSG itu volumenya dalam bentuk value rupiah, kalau JKSE dalam bentuk volumenya dalam bentuk jumlah lembar saham. Nah, ini secara alfabetis ketemu saham-saham yang sudah uptrend seperti IHSG. Nah, kalau kita lihat ADRO, ya kita cek ya, ADRO ini sebagai contoh saja. ADRO memang sudah memasuki masa uptrend atau rally ini. Sebetulnya dia mulai uptrend kalau kita cek ya. Mulai uptrend itu sudah pada tanggal 24 Maret. Tapi setelah itu dia mengalami koreksi ya. Dan kemarin atau minggu lalu dia melakukan rally ya. Pada tanggal persisnya 29 Mei dia melakukan rally. Nah, bagaimana dengan ADRO? Apakah cocok untuk menjadi salah satu stok pick kita? Nah, kita lihat pertama, dia sudah memasuki uptrend, maksudnya dia sudah rally, melanjutkan uptrendnya. Kemudian kita lihat, ada volume yang menjadi warna biru di sini. Nah, volume-volume yang berada di bawah harga terkini, itu bisa kita anggap sebagai demand power-nya, karena sebesar itulah kekuatan yang mendorong harga ke atas. Jadi dalam technical analysis, kalau ada satu pergerakan harga, lalu sebelumnya itu ada volume transaksi yang besar, itulah gambaran dari kekuatan pasarnya yang menggerakkan harga ke atas. Karena kalau volume itu ada kekuatan jual, harga nggak mungkin naik. Harga akan bergerak turun ke bawah. Maka kita bisa lihat untuk contoh ADRO di sini, ini adalah demand power-nya, dan kalau kita lihat, dibandingkan sebelumnya,
sewaktu harga masih di atas, ini relatif besar demand power-nya. Maka peluang untuk Adro melanjutkan kenaikan ini cukup besar. Jadi kita bisa jadikan salah satu stock pick. Tapi sekarang pertanyaan kedua adalah seberapa besar profit yang bisa kita dapatkan dari Adro ini selama waktu 5 hari tadi. Karena kita kan sudah mendapatkan tadi parameter dalam waktu 5 hari, harga akan mencapai dari low ke top itu sebagai peluang kita untuk mengetahui berapa besar profit yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini ada angka. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada angka TRD RNG, itu maksudnya trading range tadi, yaitu rata-rata pergerakan harga dalam waktu 5 hari. Jadi, itu dari low ke top ya, satu swing. Ini satu swing, kayak di sini satu swing. Dari dia swing low ke swing top itu rata-rata sebesar ini 25%. Dari ini swing low ke swing top 25%. Nah, ini kelihatannya dia sudah akan ribuan ke atas nih. Maka kita bisa anggap dari harga terkini, atau mungkin turun lebih dikit lagi, tambah 25% ke atas, itulah peluang untuk profit kita. Jadi, untuk Adro, jika ada yang mau ikutan kesempatan ini, maka tinggal ditambah 1.100 tambah 26% sekarang ya. Tadi 25% itu di tanggal 29 Mei. Kalau kita geser, dia berubah setiap hari, tapi nggak beda-beda jauh. Sekarang 26%, bisa ditambah 26% ke atas, atau dari support yang sudah ditemukan oleh metode ini. Di sini supportnya adalah di 1015 ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada titik-titik ungu. Inilah supportnya. Ini kita anggap sebagai swing low-nya. Maka 1015 ditambah 26% itulah nanti target price kita untuk jangka pendeknya. Tapi bagi yang ingin buy and hold untuk jangka panjang, ya tunggu saja sampai ada sinyal seperti ini lagi nih. Ini kan ada indikator bergerak turun. Itu mengkonfirmasikan bahwa ada aksi jual di market yang cukup besar sehingga akan mempengaruhi harga. Contohnya di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat pada waktu indikatornya tadinya naik, lalu turun di tanggal sekitar 24 Januari, turun. Nah, harga juga bergerak turun. Cukup signifikan ya, kalau salah satu atau sekelompok pelaku pasar yang besar di market itu jualan, pasti akan ngaruh ke harga ya. Mungkin kalau di sini istilah kerennya bandar ya, tapi dalam dunia technical analysis sebetulnya itu analisa bandar itu adalah volume analysis. Jadi kita mencari volume terbesar yang mencerminkan kekuatan pasar. Ya, kembali ke terkini, Adro memang bagus untuk kita collect ya. Dengan peluang profitnya dari 1015 ditambah 26% sebagai target price. Nanti bisa dihitung sendiri pakai kalkulator ya. Jadi kira-kira berapa targetnya. Nah, itu salah satu saham yang kita dapatkan dari fitur pencarian otomatis ini. Nah, kita ingin sekarang urutkan saham-saham yang sudah uptrend dan memberikan profit dengan persentase terbesar. Maka kita harus sortir. Kalau kita geser kolomnya, di sini ada judul trading range. Nah, itulah tadi ya. Trading range tadi Adro 26% ya. Nah, kita ingin sortir agar yang muncul di atas itu saham-saham yang trading range-nya paling besar. Itu kita fokus ke saham-saham itu untuk market yang bullish bagus seperti ini. Jadi profit kita bukan sekedar profit, tapi profit besar ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, keren. Wah, ini besar sekali, 85%. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan karena dia sempat jatuh jauh sekali. Coba kita lihat. Ya, betul ya. Dia dalam waktu 3 bulan jatuhnya dari 300 ke 100. Jadi wajar kalau presentasinya gede. Ini cukup menarik saham ini, mengapa? Karena pada waktu dia jatuh, ya, kelihatannya yang jualan tidak terlalu banyak dibandingkan yang beli sekarang nih. Dalam seminggu terakhir ini yang beli ini banyak sekali nih. Nah, kalau market sudah beli sebanyak ini, lalu jualan, apa untungnya bagi market? Bagi mereka yang beli di kerennya. Jadi kalau kita lihat,
ini adalah calon demand power yang luar biasa. Maka seberapa jauh kenaikan keren, ya bisa sampai kembali ke level-level di sini, 480, 540, ya bisa sekitar situ, karena kekuatan pasar yang mendorong harga sebesar ini dibandingkan sebelumnya nggak ada apa-apanya. Kita lihat volumenya. Sekali lagi, volume mencerminkan kekuatan pasar. Entah kekuatan untuk turunin harga, ataupun untuk naikin harga. Nah, kalau kita lihat ya, yang terkini, dulu. Pada tanggal 4 Juni, sudah terjadi konfirmasi bahwa Big Player melakukan pembelian dengan sebesar ini, kita lihat. Volume yang paling tinggi, ini confirm adalah market sebagian besar beli. Kenapa? Kita bisa konfirmasikan gitu, karena besoknya harga naik. Kalau market sebagian besar jual di sini, harga pasti turun dong. Nah, kalau market sudah beli sebesar ini, lalu langsung jualan, yang terjadi adalah pasti rugi, karena harga akan turun dengan cepat kalau semuanya langsung dijual. Jadi nggak mungkin terjadi seperti itu, kecuali sesuatu yang ekstrim, panic selling. Karena sesuatu peristiwa mungkin yang sangat luar biasa, sehingga market takut, langsung jualan besar-besaran, walaupun jual rugi. Tapi kita dengar-dengar sekarang kan masih lebih banyak positifnya ya daripada negatifnya. Jadi kita bisa yakin pelaku pasar besar yang sudah melakukan pembelian akan mempertahankan harga agar bergerak naik. Nah, pada hari Jumat, koreksi. Berarti bagus dong, kita dapat harga murah. Maka ini bisa kita manfaatkan untuk ikutan ya. Bagi yang sudah beli di tanggal 3 Juni ini, dengan volume besar, kita belum ikutan, mungkin kita bisa ikutan mulai hari Senin besok. Yaitu untuk keren, dengan persentase cukup luar biasa ini, 85%. Kalau ada pertanyaan, jadi kalau misalnya masih koreksi, berarti loss dong. Ya, itu memang begitu ya. Maka harus pintar-pintar cari bottom fishing-nya di mana. Besok akan koreksi, bisa terjadi koreksi. Berarti harga beli kita lebih murah. Tapi kalau kita mau tunggu bottom fishing, belum tentu juga ada. Bisa-bisa malah kita nggak dapat barang, harga langsung naik. Kita nggak bisa tahu persis besok harga akan naik atau turun. Nggak bisa 100% kita prediksi begitu. Tapi kita bisa forecast secara umum, ke depannya harga akan naik atau turun. Nah, untuk trend, secara umum, harga akan naik. Walaupun nanti akan ada koreksi. Itu wajar ya dalam market. Harga bergerak turun untuk koreksi sehat biasa. Itu hal biasa. Tapi kita harus yakin dulu, secara umum bergerak kemana. Nah, untuk trend, karena kita sudah konfirmasi bahwa tanggal 3 Juni lalu terjadi aksi beli yang besar di market, maka secara umum dia harus bergerak naik. Itu satu untuk keren. Nah, kita lihat yang berikutnya. Yang sudah keren, di bawah keren. Ini Pura. Kelihatannya ini saham-saham yang likuiditasnya, coba kita lihat ya, nggak terlalu besar ya. Untuk keren, rata-rata transaksi per harinya 6 miliar rupiah. Untuk Pura juga 6 miliar. Jadi, ini pas banget di batas bagi saya pribadi, saham yang lapis 2 atau 3 yang kurang liquid, tapi cukup liquid untuk kita gunakan sebagai sarana trading, itu adalah di atas 5 miliar per hari. Kalau di bawah itu, mendingan jangan. Nanti kita bisa beli, kita nggak bisa jual. Nah, untuk keren atau Pura pun, kita jangan trading besar-besar. Kalau trading besar-besar, nanti problemnya kita nggak bisa jualan. Nah, kita lihat Pura ya. Ini rata-rata transaksi per hari juga cuma 6 miliar per hari. Nah, untuk Pura, kita lihat 20 Mei ada konfirmasi, ada big player beli di sini. Kita lihat volumenya cukup besar ya. Cuman, ada sesuatu yang membuat market ini tidak menindaklanjuti agar harga bergerak naik, tapi masih bergerak sideways. Nah, kalau ini terjadi, kita lebih baik jangan ikutan dulu. Tunggu sampai ada konfirmasi lagi, pelaku pasar ini melakukan pembelian yang besar lagi untuk menggerakkan harga naiknya. Jadi walaupun ada konfirmasi di mana ada pelaku pasar yang besar beli, tapi tidak ditindaklanjuti oleh harga, ya kita nggak usah ikutan dulu. Ya. Kita tunggu sampai ini terjadi lagi. Maka untuk Pura, kalau mau ikutan boleh, di harga 74, karena
supportnya ada di 74 juga. Kalau dia break ke bawah 74 itu nggak bagus. Berarti ada penembusan supportnya. Kita ingat di technical analysis kalau support ditembus ke bawah, peranannya akan berubah menjadi resisten. Jadi walaupun trading range besar ini 56% untuk pura, kita nggak usah perhatikan dulu, tapi boleh kita pantau ya, kalau dia sudah mulai bergerak ke uptrend secara jelas. Untuk pertanyaan nanti bisa saya jawab setelah ini bagian saya ya. Jadi kita bisa dikumpulin aja dulu. Boleh silahkan langsung masukin pertanyaan di chat kita. Nah, kita bisa lihat yang berikutnya, saham MBA model NAND ya. Nah, model NAND udah uptrend juga jelas ya. Kita lihat demand power-nya, volume yang menunjukkan, menggambarkan kekuatan beli dari pasar terhadap saham ini juga cukup besar ya. Kalau kita lihat jangka pendek mungkin dia sudah tinggi ya. Tapi kalau kita lihat jangka menengahnya atau panjangnya ini masih murah sekali. Jadi bagi yang ingin buy and hold, ini merupakan salah satu pilihan yang bagus ya. Trading Indonesia 68%. Silakan yang mau ikutan dari MDLN. Nah, kalau harga bergerak lagi ke atas, ini akan menjadi calon gambaran dari kekuatan belinya, volume yang besar di sini. Nah, ini cukup menarik nih, bagus buat menjadi salah satu stock pick untuk minggu depan. Kita lihat yang berikutnya. Coba kita lihat. LPPF. LPPF juga dia sebetulnya sudah mulai uptrend di tanggal 11 Mei, tapi lalu ada koreksi ya. Nah, angka 112 ini yang saya sebut tadi bottom fishing. Kita bisa memanfaatkan beli di harga murah pada waktu kondisi bottom fishing. Bottom fishing ini bisa dilakukan dengan berbagai macam metode ya. Misalnya, kita menggunakan indikator momentum, begitu dia masuk ke area oversold, langsung kita anggap itu sebagai signal untuk bottom fishing. Itu bisa kita lakukan. Atau menggunakan cara lain. Kalau saya menggunakan trading range ya. Jadi, dia sudah bergerak sejauh dari rata-rata pergerakan harga selama 5 hari tadi, sehingga muncul angka-angka 1, 1, dan 2 ini. Nah, di bottom fishing yang terakhir, di angka 2 ini kelihatannya sudah betul-betul yang terendah, di mana dia masih uptrend, belum reversal ke downtrend. Kesempatan kita untuk mendapatkan harga beli yang sangat murah di situ. Nah, setelah itu baru dia lanjut uptrendnya. Dan kemudian pada tanggal 3 Juni, konfirmasi bahwa memang pelaku pasar sebagian besar sudah melakukan pembelian. Dan ini kelihatannya sebagai demand power-nya atau kekuatan belinya. Ya. Dan yang biru-biru ini. Jadi kita bisa memilih LPPF sebagai salah satu stock pick kita minggu depannya. Dengan trading range 42%. Siapa sih yang nggak mau profit 40% dalam waktu 5 hari? Pasti menarik sekali ya. Lalu yang berikutnya zinc. Coba sebentar, saya mau lihat dulu ininya. LPPF tadi 48 miliar ya, rata-rata value transaksi per hari itu cukup liquid ya. Jadi kita bisa sedikit lebih besar size trading kita. Kalau zinc 20 miliar ya lumayan, jangan terlalu besar juga kita tradingnya di sana. Nah, zinc juga dia baru mulai uptrend nih kelihatannya nih. Baru mulai uptrend lagi. Setelah kemarin dia ada aksi jual sehingga uptrend yang baru mau dimulai tertunda dulu ya. 12 Mei tertunda karena ada yang jualan di market. Tapi pada tanggal 4 Juni confirm ada pembelian dari sebagian besar peserta pasar ke saham ini ya, yang lagi beli saham ini. Dan demand power-nya kita lihat cukup besar. Nah, kalau hari Senin, dia break ke atas resisten 174 high harga hari Jumat, dia break ke atas ini, maka ini confirm sebagai kekuatan beli lagi. Karena harga naik ya, setelah tanggal 4 Juni, harga naik ke atas itu,
ini menjadi kekuatan beli lagi, maka ini akan menjadi satu pilihan yang cukup menarik juga. Dengan trading range 33%. Coba kita lihat apakah sudah ketinggian, ternyata enggak ya. Memang dia masih murah, dan lihat ini adalah bisa menjadi gambaran demand power-nya ya. Cukup besar dibandingkan yang ada sebelum-sebelumnya. Maka ini bisa jadi salah satu stock pick kita. Oke, yang berikutnya BEST. BEST juga sudah jelas sekali ya, kelihatan ini uptrend dimulai dengan trading range 32%, demand power-nya besar, seberapa besar dibandingkan yang sebelumnya, coba kita lihat. Oh, cukup besar ya. Yang berjualan di atas ini hanya sekitar segini, tapi di sini ya, mulai dari sini, kita lihat sudah mulai besar transaksinya, dan di sini besar sekali. Lalu harga naik, ya berarti kita bisa yakin di sekitar sini adalah aksi beli. Nggak mungkin jualan. Kalau jualan ya harga akan turun ya. Mungkin ada yang bertanya, siapa tahu ini ada yang namanya bandar tadi, pura-pura beli. Ya, kalau dia memang pura-pura beli lalu harga turun, dia rugi dong ya. Ya bisa aja sih kalau ada orang yang mau rugi ya untuk ngerjain orang lain. Tapi kita hanya bicara adalah aksi trading yang logis, di mana kalau kita beli, kita mau harganya naik ya. Bayangkan kalau kita bandar, kalau kita punya uang banyak, kita udah beli di satu saham sekian miliar, lalu kita biarkan harga turun, atau malah kita turunin harga, kan nggak logis ya. Jadi kita anggap aja kita big player, lalu kita melakukan seperti yang terjadi di chart, ya kita maunya harga naik. Ya, itu untuk BEST. Itu udah berapa saham ya? Nah, kita akan lihat 4 lagi, 2, 3, sampai sisa ya. Nah, setelah itu kita akan buka permintaan dari Bapak Ibu, saham-saham yang sedang dilirik, lalu ingin dilihat secara volume analisisnya gimana ya, dengan menggunakan metode ini. Oke, berikutnya kita lihat Wika. Wika, wow, sudah cukup lama dia sebetulnya sudah mulai uptrend-nya. Dia pada tanggal 26 Maret sudah dikonfirmasi big player beli ya. Pada tanggal 27 konfirmasinya, dia belinya di 26 Maret dengan sebesar ini nih. Volumenya ya, besar sekali ini. Lalu pada tanggal 9 April, ada sebagian dari market yang jualan, wajar kalau dia koreksi ya. Tapi kemudian pada tanggal 28 April, sebagian besar dari market juga beli lagi di saham ini sehingga harga lanjut uptrend. Kita lihat apakah sudah ketinggian. Ya, kalau lihat dari sini, dari pertengahan April ke sekarang ya memang udah tinggi ya, dari 900 ke 1300 itu berarti sudah 30% lebih ya. Coba kita lihat historisnya. Oh, ternyata historisnya tertinggi ada di 2400. Oh, masih lagi lebih tinggi. Kita lihat. Ya, sekitar ini ya, historisnya nih, sekitar 2500 kali ya. 2500. Tapi, kalau kita mau lihat, berapa banyak sih yang beli di saham ini untuk menggerakkan harga naik? Volumenya kita, nah ini dia. Ini besar sekali nih, transaksi yang terjadi selama bulan Maret sampai sekarang. Jadi kita bisa lihat kalau udah beli segitu banyak, lalu harga dibiarin turun, ya pasti ada ruginya ya. Meskipun sempat ada untungnya dengan kondisi harga sekarang, tapi yang barang-barang yang masih ada di tangan pasti masih banyak ya, kalau harga langsung turun. Jadi kita masih bisa harapkan ini berlanjut ya, apalagi kalau dalam technical analysis, kita melihat ini ada resistennya kuat, di break ya. Harga break atas resistennya kuat di sini, ada resistennya di sini, di break, maka resisten ini akan berubah menjadi support dengan target teori dasar teknikal ya. Dari bottom ke sini, ke resistennya sama dengan target ke atas.
Saya nggak bisa tarik garis di sini karena agak sulit ya. Jadi Wika salah satu pilihan yang cukup bagus. Kalau mau tunggu koreksi dulu boleh, bisa ya. Tapi kalau yang takut kehilangan barang, nggak dapat barang, boleh bisa langsung masuk. LSIP, LSIP dia sebetulnya sudah mulai uptrend ya di sini. Ada konfirmasi pembelian dari big player. Nah, kelihatannya ini ya kekuatan belinya. Lalu ada yang menjual di sini ya. Yang menjual ini kira-kira mungkin di sekitar sini ya, nggak terlalu besar. Kemudian dia break lagi resisten di sini. Nah, pada waktu dia di sini di tanggal 36 sebetulnya ini naik nih indikator ini. Tapi kemudian flat lagi karena kelihatannya ada pelaku pasar yang cukup besar, jualan juga. Jadi istilahnya one day trading pada hari itu. Sehingga ini indikator nggak naik lagi. Tapi nggak apa-apa, sudah uptrend, sudah ada yang beli dari pelaku pasar. Nah, kita tinggal lihat apakah ini akan rally lagi ke atas. Sudah kena support nih, supportnya di 735. Jadi LSIP ini bisa menjadi salah satu pilihan kita ya. Boleh. LSIP, PTPP. PTPP ini kencang sekali ya. Nah, kita mungkin ingin tunggu koreksi dulu atau tunggu sampai resisten di 885 ini ditembus ke atas. Nah, itu baru bagus sekali. Karena kalau 885 itu ditembus ke atas, berarti ini adalah kekuatan belinya yang kita lihat cukup besar ya. Cukup besar. Maka kita harus tunggu sampai dia break ke atas 885. Dan seberapa jauh dia masih bisa naik, ya, ternyata memang masih relatif murah ya kalau kita melihat historisnya. Dan ini menjadi kekuatan beli yang luar biasa juga ya. Pada umumnya kelihatannya memang banyak saham yang lagi bagus sekarang. Tinggal kita pilih yang range-nya gede, supaya profit kita juga gede. Yaitu untuk PTPP. Yang berikutnya, SSIA. Yang terakhir ya, dari Stockpick. Nah, SSIA, kita lihat ada volume besar sekali di hari terakhir dengan kenaikan yang luar biasa. Saya pribadi juga masih hold nih saham. Kalau dia nanti koreksi wajar-wajar aja. Nah, kalau kita lihat seberapa jauh dia masih bisa naik. Nah, ini satu contoh yang saya ingin tunjukin. Di sini akan ada demand power ya. Nah, kita ingin tahu selling pressure-nya. Maksudnya kekuatan beli di historis ya di masa lalu, berarti kekuatan jual ya. Nah, itu bisa dilihat juga dari volume. Nah, kalau kita lihat di sini volume yang relatif besar, itu ada di tanggal 31 ya, kita ada volume besar sekali. Maka high dan low-nya ini menjadi resisten, karena kan high dan low itu pada hari itu low-nya menjadi support karena market nggak kasih turun harga ke bawah 665 low-nya dia pada hari itu ya. Dan pada hari itu harga nggak diizinkan naik ke atas 695, maka itu menjadi support dan resisten. Nah, itulah yang akan menjadi acuan selling pressure kita. Kenapa? Karena harga turun ke bawah harga ini. Berarti ini adalah kekuatan jual. Kalau dia bergerak naik, uptrend, nah ini berarti kekuatan beli, tapi ternyata nggak akan turun. Nah, ini berarti kekuatan jual. Nah, kita bisa lihat ini sebagai targetnya, yaitu di 655 dan 695 sebagai TP-nya. Itu berarti hampir 200% ya. Jadi ini cukup menarik juga untuk menjadi salah satu koleksi kita. Tapi sekali lagi karena di sini ada volume besar, kita belum tahu ini akan menjadi kekuatan jual atau beli ya. Pada hari ini mungkin kita akan sangka beli karena harga naik kencang ya, tapi belum tentu. Kita tunggu dulu sampai besoknya harga naik lagi ke atas, baru kita confirm. Yang besar sekali ini adalah kekuatan beli. Ya itulah 10 saham dari saya. Sekarang kita akan lihat dulu pertanyaan-pertanyaan di chat ya. Pertanyaan di chat, kita mulai dari atas.
Ibu Nia menanyakan BBRI, BMRI, BBNI. Oke, wah, perbankan yang lagi populer. Kita ulas sedikit BBRI di masa lalu, kira-kira 2 minggu lalu lah. Nah, BBRI sebelumnya dia downtrend ya, downtrend. Kita lihat ada aksi jual yang berturut-turut ya. Nah, pada waktu tanggal 18 Mei itu konfirmasi aksi jual terakhir dari pelaku pasar secara umum. Tapi 2 hari kemudian ada konfirmasi aksi beli, jadi kelihatannya pelaku pasarnya berubah pikiran dengan cepat. Nah, ini bisa tercermin dari harga yang masih lanjut turun langsung bergerak naik. Dan ternyata memang ada mungkin buyback, mungkin memang ya pelaku pasar sudah memutuskan untuk beli ya. Kita lihat di sini demand power-nya lumayan dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Dan setelah itu berlanjut naik tanpa ada konfirmasi aksi jual ataupun take profit dari pelaku pasarnya. Kita lihat uptrend terus dengan konfirmasi lagi aksi beli dan kita lihat demand power-nya juga cukup besar ya. Kalau ada koreksi itu wajar. Harga jarang sekali, walaupun ada, jarang sekali harga naik non-stop, nggak ada koreksi-koreksinya. Ada, tapi jarang sekali. Nah, inilah saatnya BBRI untuk koreksi ya selama 3 hari kemarin. Tapi nggak masalah, koreksi sebenarnya menyenangkan bagi kita yang sudah yakin bahwa arah harga saham ini secara umum ke atas, karena itu kesempatan kita untuk beli di harga yang relatif murah. Jadi BBRI bagus ya. Trading range juga cukup menarik, 24% ya. Masih, meskipun lebih sedikit dari beberapa saham pilihan tadi, tapi masih menarik ya. 5 hari 24%. Masih cukup memuaskan. Lalu kita lihat saham perbankan lain, BMRI. BMRI, dia sebenarnya sudah mulai uptrend di 20 Mei. Sudah biru ya. Tapi konfirmasi bahwa pelaku pasar ini betul-betul beli dan hold itu pada tanggal 2 Juni ya. Jadi bagus sekali nih. Ini sahamnya. Ada demand power yang sebesar ini. Kemudian dia juga masih berada cukup jauh di bawah, walaupun tidak sejauh saham-saham yang dibahas tadi ya. Dari 7.800-an sekarang sudah di 4.850 ya. Masih murah sebetulnya. Jadi bagi yang mau ikutan boleh untuk ikutan untuk koreksi saham ini di minggu depan. Dengan trading range sedikit lebih besar dibandingkan BBRI ya, 27%. Masih menarik. Kalau saya pribadi, selama trading range di atas 20% itu masih seru untuk trading ya. Kalau udah di bawah itu ya bergantung marketnya. Kalau marketnya lagi sideways ya nggak terlalu menarik ya. Oke. Setelah BMRI tadi BBNI. Nah, BBNI lebih gede lagi nih, trading range hampir 30% ya. Ini mungkin lebih bagus dari 2 saham tadi. Dan kita lihat konsisten ya, konfirmasi aksi belinya dari para pelaku pasar sebagian besar. Kita lihat juga ya mirip-mirip ya kalau jarak sekarang dengan tertingginya yang selama 6 bulan ke belakang masih murah, masih relatif murah. Jadi dibandingkan BBRI, BMRI, kelihatannya BBNI yang masih lebih menarik ya untuk kita koleksi. Kenapa? Karena tadi trading range-nya hampir 30% ya, di 29%. Yaitu untuk BBRI, BMRI, dan BBNI dari Ibu Nia. Kemudian, nah ini ada pertanyaan dari Bu Sonia. Gimana kita mengantisipasi atau memvalidasi bahwa volume indikator yang ditunjukkan bukan manipulasi bandar atau pemain besar dengan sistem jual dari kantong kanan dan beli dari kantong kiri untuk markup harga. Nah ini berarti beli kantong kanan maksudnya dari broker lain ya, lalu jual di kantong kiri dari broker yang berbeda. Nah ini perlu diketahui bahwa metode
menemukan volume transaksi yang mencerminkan aksi beli atau jual dari market sebagai pelaku besar, nggak menggunakan kode broker. Karena kalau kita menggunakan kode broker, yaitu kita bisa ketipu. Oh, bandarnya jual di broker A, kita ikutan jual, padahal dia sebetulnya lagi beli di broker B. Dia mau beli, mau ketemu penjual, maka dia pancing jualan dari broker lain. Nah, kita retail ikutan jualan, kita bantuin dia untuk ngasih barang yang dia mau beli. Maka saya nggak terlalu suka menggunakan kode broker karena bisa ketipu seperti itu. Tapi kalau yang ada di chart, kita tahu teknik analisis, chart sudah mencerminkan semua yang ada di pasar ya. Maka volume di bawah sudah mencerminkan pelaku pasarnya. Mau dia mau bolak-balik atau pindah-pindah broker nggak masalah. Tapi yang diterjemahkan oleh chart itu sudah tercakup itu semua ya. Jadi dengan kata lain, kita nggak gampang ketipu kalau lihat chart daripada lihat kode broker. Demikian Bu Sonya, jawaban saya. Nah, ada dari Bu Pinggala, Beberi tadi sudah dibahas ya. Nah, ini ada dari Bu Lisa. Bagaimana tahunya volume itu jumlah yang beli atau yang jual? Nah, tadi sebenarnya sudah sedikit dijelaskan. Tapi kalau mau ikut penjelasan secara lengkapnya, PIPMI punya materi seminar yang khusus mengenai ini ya, volume analysis untuk mendeteksi yang terjadi itu dominasi pembelian atau dominasi penjualan. Nanti bisa dipantau kapan PIPMI akan mengadakan seminar volume analysis ini. Biasanya sih dengan istilah bandar ya, sekali lagi bandar. Karena kalau bicara bandar, pasti itu bicara soal volume yang besar di pasar. Nah, dari Pak Suwandi, bandarologi, apakah itu salah satu indikator? Ya, betul, ini memang indikator ya. Ada singkatan MMR, ini market manipulator atau market maker reading ya. Jadi memang ini ada algonya untuk membaca apakah pelaku besar di pasar itu lagi beli atau jual. Nah, sekali lagi itu ada di PIPMI juga materi yang khusus membahas bandarologi. Nah, ini beda dengan bandarmologi ya. Kalau bandarologi itu seperti yang Bapak Ibu lihat di chart sekarang. Tapi kalau bandarmologi, setahu saya nggak begini metode untuk mendeteksi pelaku pasar yang besar itu. Jadi Bapak Ibu bisa browser apa sih bandarmologi ya, metode pembacaan bandarnya bagaimana, beda dengan bandarologi. Nah, dari Pak Farman Ali, bagaimana cara short trading range dari urutan terbesar? Oh, tadi saya sudah tunjukkan ya, kita tap di ujung trading range-nya ya, judul trading range-nya ya. Ini Pak Farman Ali juga salah satu klien yang sudah menggunakan algoritma ini. Jadi tinggal tap aja Pak Farman di judul trading range-nya ya. Nah, ini judul ini. Kita tap, dia sortir langsung dari kecil ke atas, kecil ke besar. Kita tap lagi, dia akan sortir dari besar ke kecilnya. Gampang sekali. Oke, sekarang berikutnya Ibu Anik. Trading range yang tinggi, apakah dicapai dalam satu swing? Atau itu target price sampai menyentuh resisten? Ya, dua-duanya benar. Karena satu swing itu sebetulnya hitungannya sama saja support dan resisten. Support di swing low, resisten di swing high. Kenapa tadi saya tidak selalu menggunakan support di bawah? Karena memang harga tidak selalu begitu. Dalam waktu 5 hari, dia tidak naik-naik terus dengan kencang ya ke atas. Mungkin hari pertama, kedua dia naik kencang, hari ketiga, keempat dia mulai melambahnya. Jadi di penerapannya kita nggak selalu hitung dari low ya. Kalau mau hitung selalu dari low juga boleh, nggak masalah ya. Karena prinsipnya kalau range besar ya tetap profit kita akan lebih besar. Nah, Pak Farman tanya lagi cara mencari bottom fishing ini berarti asumsi saya ini cari di explore ya. Belum ada memang Pak, belum ada untuk mencari bottom fishing. Tapi kedepannya akan ada. Nah, ada Pak Toto, LPPF 12 Mei naik tinggi tapi ditutup jauh ke bawah. Apakah LPPF masih bisa naik melewati high di tanggal 12? Nah, coba kita lihat aja ya. 12 Mei. Itu yang ini kali ya. Ini tinggi ke atas ya. Nah, pertanyaan apakah akan melewati high di tanggal 12? Jawabannya
peluangnya besar. Kenapa? Ya karena sudah uptrend dengan demand power seperti ini. Nah, kalau kita melihat, ini dia bergerak naik, lalu berhenti, lalu besoknya turun, berarti jualan dong. Nggak mungkin beli. Kalau beli, besoknya pasti naik. Ini pasti jualan. Kenapa? Dan kita bisa lihat berapa kekuatan jualnya dari volume di bawahnya. Nah, ini dia. Ternyata kekuatan jualnya tidak sebesar dengan kekuatan beli sebelumnya. Maka wajar pada waktu dia turun, dia berhenti pas di spot sini. Ya. Dia nggak bisa tembus ke bawah lagi dan langsung rebound ke atas. Jadi jawabannya apakah akan lewat high ini? Ya, peluangnya sangat besar untuk lewatin high di tanggal 12 Mei, yaitu ke atas 1765. Ya. Demikian Pak Toto. Dari Pak Wiyanto, nah ini yang saham kayak Kren, Pura, atau yang kecil, berapa maksimal lot kita bisa beli dan aman dari keisingan bandar? Pertanyaan bagus nih. Saya nggak bisa tentukan rumusnya, tapi saya bisa tentukan berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi untuk saham-saham yang rata-rata transaksinya di bawah 10 miliar, di atas 5 miliar, itu saya nggak berani kalau di atas 100 juta rupiah. Bukan lot, 100 juta rupiah. Nah, berapa lot itu tinggal dihitung aja dibagi harga per sahamnya. Kita dapat lotnya ya. Jadi itu Pak, jangan sampai lebih dari 100 juta. Based on experience saja sih. Ibu Sonya, UNVR dan ASII. Oke, kita lihat UNVR. UNVR, nah kita lihat ya. Pada tanggal 3 Juni, confirm pelaku pasar sebagian besar buy and hold. Lalu koreksi, ya bagus. Berarti harga relatif murah. Dan kita bisa lihat ini adalah demand power-nya ya. Kalau kita mundur, sudah mahal nggak sih? Kelihatannya untuk UNVR, dia sudah nggak terlalu murah lagi ya. Tapi market kelihatannya masih beli ya. Jadi kalau ingin ikutan dengan mungkin target di sekitar 9.800-an ya, terus ya 9.800-an, ya boleh-boleh saja. Karena tuh dia masih uptrend ya. Kecuali sudah ada konfirmasi bahwa Big Bear jualannya dengan volume gede, ya jangan masuk kita harus lari ya. Nah, demikian untuk NVR, kalau masih mau ikutan masih oke, tapi ya profitnya nggak bisa gede-gede sebagaimana saham-saham yang sebelumnya. Astra kita lihat. Astra juga bagus ya, kelihatan confirm dia buy and hold terus dengan demand power cukup besar di sini. Lalu kita lihat peluangnya kelanjutannya. Nah, ini masih cukup lumayan ya. Dia masih bisa naik sekitar 30-40% lagi ya, sampai di 7 ribuan ya. Masih boleh. Dengan demand power sebesar ini, mungkin akan lebih ke atas lagi ya, kalau kita lihat harganya. Volumenya nggak ada lawannya di belakangnya sebagai selling pressure. Jadi Astra masih oke, Bu. Cuman bagi saya trading days-nya kurang menarik ya, 19% cuman. Karena masih banyak saham-saham lain yang bisa lebih besar ya. Kalau bisa pilih yang profitnya gede, kenapa nggak pilih yang itu? Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Aswar Hanif. Saham mana yang bisa dijadikan tabungan sampai bulan Desember 2020 yang bagus dibeli masuk sekarang? Kalau ini mungkin di pencarian saya nggak punya, mencari saham-saham yang sekarang sangat murah ya, dengan ada demand power besar, tapi yang ada demand power besar bisa. Nah, kalau untuk sangat murahnya harus cari satu-satu nih Pak. Saya belum melakukan riset sejauh itu. Jadi saya akan cari dari sekarang nih sampai ke high selama 6 bulan atau setahun ke belakang, itu yang persentasenya gede banget, berarti sangat murah banget kan. Jadi bisa ditahan sampai bulan Desember. Tapi biasanya ya, ini kan secara teknikal. Biasanya kalau mau hold yang lama, pendekatan terbaik adalah pendekatan fundamental. Jadi Bapak harus dapat advice juga dari analis-analis fundamental. Kalau saya di sini hanya
100% bicara teknikal ya, bicara chart. Nah, secara chart, caranya itu, kita cari yang paling murah dan demand power-nya paling besar dibandingkan 6 bulan atau setahun yang lalu, itu peluang dia untuk bisa bertahan cukup lama naiknya. Oke, yang berikutnya Pak Hen, MNCN. MNCN sudah uptrend ya sejak 14 Mei. Nah, jadi kalau pertanyaannya sudah uptrend ya sudah, tinggal melanjutkan uptrendnya. Dan kita lihat dia peluang kenaikan masih bisa 100% lagi ya di 750 karena demand power-nya besar sekali ini. Jadi bagi yang mau ikutan boleh. Dengan trading range juga lumayan ya, 31% ya, sangat menarik. Yang saya sebutkan tadi bahwa targetnya jauh di atas itu masih bisa tercapai dengan demand power yang besar, itu valid, dan menjadi tidak valid hanya kalau tiba-tiba pelaku pasar jualan dengan volume transaksi yang sangat besar juga. Berarti ada sesuatu terjadi yang membuat tadinya pelaku pasar sebagian besar memegang banyak saham, tiba-tiba jualannya. Dan itu nanti akan terlihat di chart dengan volume yang besar juga ya. Nah, kita jangan hold, kita harus ikutan lari kalau itu terjadi. Oke, itu untuk MNCN, menarik ya, 27% trading range-nya untuk terkininya. Dari Pak Laksono, BTPS. BTPS juga masih uptrend ya, kita lihat dia selama 2 minggu lumayan kenaikannya, dan apakah masih murah? Ya, kalau naik dia mungkin hanya sekitar 40% ya, nggak sampai 100-200% seperti saham-saham sebelumnya kita sudah bahas. Demand power-nya juga, tapi demand power-nya cukup besar nih, sehingga mungkin ini akan ditembus ke atas ya, dia akan melanjut ke atas, kecuali ada aksi jual dengan volume juga gede seperti ini. Nah, itu harus buruan lari juga. Itu untuk BTPS. BBTN tadi udah ya, nah sekarang BBCA yang belum. BBTN udah belum sih? Coba kita coba. Oh, belum kelihatan BBTN. Nah, ini BBTN, dia sudah uptrend dari tanggal 2 Juni. Tapi kalau kita lihat ini, dia nggak bergerak naik ke atas, itu karena dalam secara teknikal dianggap setiap tarikan harga, pelaku pasarnya melakukan one day trading. Jadi pagi-pagi naik nih indikatornya, tapi siang atau sore rata lagi, berarti dia sudah jualan, cari aman kelihatannya. One day trading, demikian pula pada tanggal 3 Juni juga melakukan hal sama. Tapi sudah uptrend, karena pelaku pasar sudah masuk ke pasar, cuman dengan hati-hati ya. Nah, kita lihat sejauh mana. Nah, ini cukup murah nih. Di atas 100% peluang untuk naik ke atas dengan demand power sebesar ini ya. Ini cukup menarik. Dan trading ini juga 30%. Menarik sekali ya. Kalau minggu depan dia tembus ke atas 1085, ini menjadi demand power lagi, dan ini pasti naik ke atas juga. Itu akan lebih menarik lagi ya, lebih confirm lagi secara volume analysis untuk BBTN. Jadi ikutan silahkan, dipantau dulu juga boleh, nunggu sampai dia tembus ke atas 1085 ya. BBRI tadi sudah dibahas dari Pak Heri. Oh, BBCA belum ya, dari Pak Laksono. BBCA ya, sama seperti perbankan lain, dia sudah uptrend. Kita lihat seberapa jauh kenaikannya. Ini saham yang cukup mahal ya. Nggak jauh-jauh kelihatannya. Mungkin hanya 15%-an ya. Jadi ya, kalau saya sih pribadi nggak terlalu tertarik ya. Trading ini juga 17%. Tapi bagi yang favorit BCA boleh. Karena ini oke. Perbankan lagi oke sekarang, termasuk BCA. BBRI sudah, BBNI sudah. Nah, dari Bu Erna, Telkom. Kita lihat Telkom. Ini ada koreksi, harga murah banget ya. Boleh dimanfaatkan karena
pelaku pasar ini kelihatannya sudah confirm buy and hold ya, dengan demand power sebesar ini. Coba kita lihat kenaikannya akan sejauh mana. Ya, ini juga tidak terlalu besar ya, mungkin hanya 30% ya. Dan trend ini juga cuma 18%. Kalau saya pribadi, masih banyak saham lain yang lebih menarik ya. Tapi yang favorit Telkom ya boleh-boleh aja, karena dia sudah uptrend ya. Silahkan dimanfaatkan, apalagi lagi koreksi sehat, lagi dikasih murah harganya, silahkan dimanfaatkan. Oke, yang berikutnya dari Pak Hubertus. LPP, oh tadi sudah dibahas ya. Nah ini secara fundamental mungkin ada info buruk ya dari saham seperti LPPF di sini dikatakan sudah mau bangkrut. Tapi kita lihat pelaku pasarnya belum melakukan aksi jual yang jelas ya. Jadi kalau pelaku pasarnya aja belum jualan ya, bagi yang mau manfaatkan ya silahkan ya. Kalau nanti benar jualan akan kelihatan dengan volume besar, lalu ada support dari yang seperti ini ya, yang titik-titik akan ditembus gitu. Ini kita lihat supportnya ada 13 di 1365 yang masih jauh. Besok bisa berubah, bisa saja berubah supportnya. Kita nggak tahu dari algoritma nanti gimana. Tapi kalau dia tembus ke support itu ya itu baru tanda jualannya, baru kita ikutan. Sudah terlalu sering terjadi saham banyak info buruk tapi naik terus karena pelaku pasar beli terus gitu. Dan sebaliknya saham secara fundamental bagus tapi turun terus harganya. Kenapa? Karena pelaku pasarnya kebanyakan jualan. Jadi secara teknikal, ini bicara teknikalnya. Kita akan ikutan saham yang lagi dibeli oleh pelaku pasar yang tercermin di grafiknya, termasuk LPPF. Ya. Nanti kalau pelaku pasar jualan di LPPF, ya baru kita ikut jualan. Oke, PPRO. Nah, ini tren ini cuma 7%. Saya pribadi nggak tertarik ya. Ini secara teknikal pun ini nggak dianjurkan ya. Karena coba kita lihat trade average capitalnya. Cuma 4 miliar, ini nggak masuk kriteria saya pribadi. Harus di atas 5 miliar per hari ya. Jadi mungkin kalau mau masuk nanti takutnya nggak bisa jual. Bisa beli, nggak bisa jual. Saya sih nggak rekomen ya. Nggak rekomen. HMSP dari Pak Bianto. Nah, MSP mungkin mesti tunggu dulu karena ada pelaku pasar yang jualan ya di sini dan cukup besar nih volume transaksi jualnya. Kita tunggu dulu sampai ada pembelian lagi dari pelaku pasar. Jadi jangan dulu ya. ICBP. Nah, ini juga belum ya, belum ada konfirmasi pelaku pasarnya beli secara signifikan. Walaupun ini bisa menjadi calon demand power, tapi belum ada konfirmasi karena resistennya di 8625 belum ditembus plus 1% ya, 1% sebagai filter detailnya. 8625 ada pas di resistennya, tapi bagusnya dia tembus lagi ke atas, lewatin 1% baru oke. Dan selama ini belum kejadian ya, close selalu di bawah itu atau sama. Itu untuk ICBP ya ditunggu dulu, jangan dulu mendahului chart. Tapi kalau punya metode lain yang mengatakan masuk ya boleh-boleh saja. Tapi kalau menurut metode yang saya gunakan jangan dulu ya. WNFED tadi sudah dibahas ya. Pak Jero, saya interupsi dulu ya. Oh ya, yang silakan. Jawaban Pak Jero hanya akan jam 21.15. Oh, oke. Bagian saya. Ya, jadi silakan dilanjutkan. Siap. Setelah itu ada pengumuman dari kita. Oke. Jadi siap. setelah ini mohon tidak ada pertanyaan lagi untuk Pak Jero dan akan ditutup pertanyaan Pak Jero jam 9.15 karena kita kan sampai jam 9.30. Oh ya, oke. Siap. Silakan. Oke, saya share lagi ya. Jadi mungkin 9.15 kita stop. Mudah-mudahan bisa terjawab semua pertanyaannya. Oke, chatnya tadi.
UNVR tadi sudah dibahas ya Pak Wianto. Sekarang kita lanjut. Trading range bisa dihitung dari titik entry atau dari candle terakhir. Bisa dua-duanya. Kalau candle terakhir itu titik entry atau candle terakhir. Nah, ini sebetulnya titik entry itu biasanya kalau kita sudah mau mulai hitung ikutan, pasti karena confirm pelaku pasar beli, ya titik entry itu adalah candle terakhir ya. Tapi kalau mau dibandingkan itu dari support ya. Mungkin lebih cocok dibandingkan dari support. Dihitung dari titik entry atau dari support. Idealnya memang dari support. Tapi kalau mau dari titik entry boleh, asalkan belum jauh-jauh dari supportnya ya. Nggak terlalu masalah sih, karena itu kan rata-rata. Jadi biasanya kita akan pasang target sedikit di bawahnya supaya untuk memastikan harga akan kena. Demikian Pak Maxwell. Dari Pak Sugeng, Wika pada saat harga turun, volume tidak terlalu besar. Kemudian pada saat naik, volume besar. Volume besar ini kan cenderung pembelian. Terus yang jual siapa? Kalau misalnya kita sudah confirm volume besar itu pembelian, ya tentu setiap kali ada transaksi beli, pasti ada transaksi jualnya. 10.000 lot terjadi pembelian, pasti penjualan juga 10.000 lot ya. Jadi pasti ada lawan. Kalau nggak ada lawan, nggak akan muncul di trade dan-nya. Coba kita lihat di UK, mungkin untuk lebih jelasnya. Nah, seperti ini nih volume besar ya. Jadi pada waktu terjadi volumenya 86996 lembar saham misalnya. Yang beli ya sebanyak itu, yang jual juga sebanyak itu. Mungkin yang cocok adalah pertanyaannya didominasi atau yang mendominasi ini pembelian atau penjualan gitu, sehingga akan mempengaruhi harga berikutnya. Nah, itu jawabannya kita belum tahu sampai harga bergerak menembus ke atas atau ke bawah candle ini yang volumenya besar. Kalau dia menembus ke atas berarti confirm di sini beli. Karena ya kalau beli kenapa harga dibiarkan turun? Pasti akan naik ya. Tapi kalau dia tembus ke bawah support ya berarti confirm di sini jualan. Karena kalau dia beli kenapa dibiarkan turun? Rugi dong. Itu logikanya begitu ya. Kita memang selalu tunggu sampai tembus support atau resisten untuk memastikan volume besar ini kekuatan yang dominan beli atau jual. Transaksinya sama, beli dan jual. Tapi yang dominan itu siapa baru ketahuannya belakangan. Demikian Pak untuk Wika. Jadi kita tunggu kalau mau tahu yang terakhir ini yang mendominasi pembelian atau penjualan, kita tunggu ya. Kalau yang sebelumnya, seperti di sini kita sudah tahu. Di sini tanggal 27 Mei ada volume gede. Kita sudah tahu di sini pembelian dari mana? Besoknya harga naik. Logikanya begitu. Kalau harga naik pasti karena aksi beli dong. Dari mana aksi belinya? Ya di sini. Demikian Pak. Dan seterusnya. Oke. Wika uptrend dari Pak Hen, anak usahanya Weton. Nah, kita lihat Wetonnya. Ya, 3 menit lagi. Nah, Wetonnya sudah uptrend, tapi kelihatannya pelaku pasar bermain hati-hati ya one day trading. Jadi kita boleh pantau, mau ikutan juga boleh, silahkan. Karena itu sudah uptrend. Dengan, wah ini lumayan ya, bisa 200% lebih. Karena ini kalau dia tembus lagi ke resisten ini, di 310, tembus ke atas 310, berarti ini semua adalah demand power yang cukup besar ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi cukup menarik juga untuk dipantau. Kalau mau ikutan juga boleh, dengan trading range 35% ya, menarik sekali. Jadi Weton juga bagus Pak, untuk buy and hold. Sekali lagi, kalau pelaku pasarnya jualan, ya harus ikut lari. Oke, BBRI udah, Telkom udah, Astra udah, untuk Bu Tina. CTRA ini dari Ibu Lisa ya. CTRA ini kelihatan nggak ada sekali nih. Pelaku pasarnya beli terus ya. Kita mau lihat seberapa jauh dia masih akan naik. Dengan demand power sebesar ini. Lumayan ya, masih bisa mencapai hampir 100% ya naiknya nanti. Karena
demand powernya besar sekali. Bagi yang takut ketinggian, ya tunggu koreksi dulu. Bagi yang takut kehilangan barang, ya bisa langsung ikutan. Nah, kalau kita lihat kondisi terakhir hari Jumat, memang ada volume cukup besar, sehingga sangat mungkin dia koreksi dulu. Nah, di situ nanti kita bisa ikutan beli di harga yang lebih murah. Demikian untuk CTRA, trading range juga menarik ya, 25%. Ya, kelihatannya sudah 9.15. Bagi yang masih bertanya, saham apa saja yang ingin diketahui, nanti boleh ditanyakan aja di grup PIPMI ya. Nanti saya bisa bantu jawab di sana. Oke ya, waktu dan tempatnya saya kembalikan ke Eyang. Terima kasih untuk kesempatan saya memberikan ulasan saham. Baik, terima kasih Pak Angelo. Mudah-mudahan memuaskan Pak serta ulasan pasar hari ini. Di sini juga saya lihat Pak Arya sudah masuk, tapi mungkin hari ini kan bukan gilirannya Pak Arya. Nah, memang hari ini kita siapkan waktu kita hanya untuk Pak Angelo. Sedangkan dari saya sebagai tuan rumah, sebagai host, akan menyampaikan beberapa pengumuman. Oleh karena itu saya stop tadi presentasi Pak Angelo, jawaban-jawaban Pak Angelo hanya sampai jam 21.15 karena saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Baik, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, tadi nampaknya Pak Angelo telah memberikan semuanya itu presentasi berdasarkan AMTA output. Ya, AMTA output. Saya dulu sering mengajar dengan Pak Angelo dan waktu zaman Metastock belum menjadikan AMTA ya. Mata pelajarannya itu trade what you see, not trade what you think. Ya. Jadi trade what you see itu apakah adalah putuskan transaksi Anda berdasarkan apa yang ada di dalam chart. Chart ini saya ganti dengan kata-kata AMTA. Trade smarter, not harder. Ya. Tradinglah dengan lebih cerdik, bukan keras. Nah, dengan memakai aplikasi semacam AMTA ini, maka Anda melakukan trading secara lebih cerdik. Ya, udah cari-cari di mana support, di mana resisten. AMTA secara automatically memperlihatkan di mana support, di mana resisten, di mana waktu beli, di mana waktu jual. Oleh karena itu kita sudah berikan waktu kepada bapak-bapak sekalian pada waktu itu memberikan fasilitas percobaan kepada AMTA trial. Nah, saya kira dibandingkan dengan harganya AMTA ini dengan keuntungan yang akan Anda peroleh, benefit cost ratio-nya itu sangat bagus sekali, lebih banyak benefitnya daripada biayanya. Saya bukan promosi, karena saya memang melakukan hal tersebut mulai dari saya mengenal dengan Pak Angelo, guru saya, guru Metastock sejak 15 tahun yang lalu. Ya, saya lalu memakai Metastock pada waktu itu. AMTA belum keluar, akan tetapi di Metastock itu ada yang dinamakan dengan fasilitas Explorer. Saya melakukan itu. Jadi selanjutnya, jika akan Anda membeli aplikasi AMTA ini, maka sebagai member, Anda akan mendapatkan harga khusus dari Bumi Anyar atau dari Pak Angelo. Baik bagi member Gold maupun bagi free member. Dua-duanya akan memperoleh harga khusus. Akan tetapi harga ini tidak diberikan kepada non-member. Selanjutnya ingin saya katakan, ingin saya umumkan di sini beberapa program yang akan diadakan oleh Ziklat PIPMI 1-2 bulan yang akan datang. Program yang paling cepat yang akan diadakan adalah pelatihan Basic Trading Course atau pelatihan trading ya, untuk saham yang akan diadakan pada tanggal 27 Juni nanti. Adapun
silabus dari pelatihan tersebut adalah pertama pengantar investasi dan trading oleh saya, kemudian fundamental analysis oleh Ibu Vice Racin. Beliau adalah pengarang buku bersama-sama Pak Arya Santoso. Bukunya merupakan buku laris, yaitu Start, bagaimana cara membaca riset analis. Ya. Selanjutnya, setelah fundamental analysis, Anda sekalian yang akan ikut pelatihan tersebut akan diberikan pelatihan secara lebih lengkap, analisa teknikal yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Al-Fatih, CFTE, yang merupakan salah satu international holder technical analyst yang pertama di Indonesia. Ya. Selanjutnya, setelah analisa teknikal, Basic Trading Course akan memberikan juga lebih lengkap mengenai pengenalan candlestick oleh Bapak Arya Santoso. Kalau bukan pengenalan candlestick lagi, akan tetapi candlestick yang lebih lengkap dibandingkan dengan apa yang telah saya berikan dalam preview pada bulan Ramadan yang lalu. Setelah Pak Arya Santoso, akan diadakan pelatihan kembali secara detail mengenai money and risk management. Pada bulan Ramadan yang lalu, saya telah memberikan, akan tetapi apa yang saya sampaikan tersebut adalah baru merupakan preview. Ya. Selanjutnya, Pak Arya Santoso akan memberikan lagi secara detail penggunaan AMTA. Ya. Penggunaan AMTA. Dan saya mengharapkan bagi mereka yang belum bisa mengetahui apa manfaatnya AMTA, dapat belajar di situ. Pelatihan ini akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pelatihan akan sehari penuh. Bayangkan, sehari penuh, 10 jam itu. Dengan diselingi istirahat siang dan mungkin acara coffee break dan lain-lain, tapi coffee break dan makan siang di tempat masing-masing. Ya. Diadakan hari Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2020. Saya kira itu merupakan pengumuman-pengumuman yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya, sebentar saya mute dulu karena istri saya kok bicaranya keras sekali. Saya unmute lagi diri sendiri. Istri lewat, lagi dapat telepon dari pasien. Ya. Jadi itulah pengumuman yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya, seperti dikatakan oleh Pak Angelo tadi, bahwa pada bulan Juli akan diadakan pelatihan volume analisis. Pengumuman pelatihan untuk umum kita akan sampaikan di sosial media untuk non-member, sedangkan bagi member akan disampaikan di grup maupun di email untuk diketahui bahwa anggota free member maupun gold member kita sudah mempunyai grup email sehingga kita dengan mudah membroadcast pengumuman kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Yang terakhir kali saya ingin menyapa sedikit Ibu Nia. Tadinya saya ingin menyampaikan mengenai secara singkat fundamental analysis ya mengenai BBRI, dan BMRI. Secara teknikal tadi sudah disampaikan oleh Pak Arya bahwa itu semuanya bagus. Akan tetapi dengan sendirinya Ibu Nia kan menanyakan kepada saya, mana yang sebaiknya diambil? Apakah BBRI, apakah BMRI, ataukah
BBRI, BMRI, dan BBNI. Saya kira seperti dikatakan oleh Pak Angelo tadi, untuk melakukan analisa ini harus dilakukan pendekatan analisa fundamental. Kita melihat saham-saham mana yang lebih murah. Seperti ada yang menanyakan tadi, apakah saham apa yang sekarang murah yang bisa diambil, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan tahun 2020, ya, akhir 2020. Itu hanya bisa dilaksanakan dengan pendekatan analisa fundamental. Kita bisa mengetahui saham mana yang lebih murah dan saham mana yang lebih mahal. Akan tetapi belum tentu saham yang lebih murah lebih baik dengan saham yang lebih mahal. Kita contoh misalnya BBCA dan BBRI lebih mahal dari BBNI maupun BMRI. Saya ulangi, BBCA, BBRI secara rasio valuasi lebih mahal dari BBNI maupun BMRI. Akan tetapi apakah kita akan membeli BMRI, BBNI yang lebih murah? Belum tentu. Karena mungkin saja BBRI maupun BBCA merupakan growth stock, merupakan saham yang pertumbuhannya jauh lebih baik diperkirakan daripada dibandingkan dengan BBNI, BBNI dan BMRI. Oleh karena itu, saya kira dengan pendekatan analisa fundamental digabungkan dengan analisa teknikal, kita bisa memperoleh atau mengambil keputusan yang lebih baik. Saya kira sekarang sudah jam 9.26. Di sini saya lihat ada Pak Arya Santoso. Tadi beliau mohon maaf tidak bisa bergabung karena ada acara keluarga. Akan tetapi sebelum kita tutup acara ini, saya beri kesempatan kepada Pak Arya Santoso. Barangkali Pak Arya Santoso masih ingin memberikan beberapa masukan. Silakan Pak Arya. Terima kasih Yang. Kalau boleh saya share screen? Silakan. Tulisannya host disabled Yang. Oh, belum. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Sekarang ya, saya cari dulu nama Arya dulu. Bentar, saya harus... Coba sekarang Pak Arya. Oke. Oh, ya, silakan sudah diambil oleh ini ya, oleh Angelo ya. Ya. Oke. Saya nggak lama-lama, soalnya hari ini bukan jatah saya untuk presentasi. Cuma buat teman-teman yang menantikan gimana sih IHSG di pekan depan. Jadi memang kita perhatikan bahwa di pekan ini cukup menggembirakan ya, ada momentum yang cukup bagus untuk IHSG. Kemudian ada beberapa berita-berita yang baik juga, masih ada dari sentimen dividen, kemudian laporan keuangan kuartal 1 karena di Januari, Februari, Maret kemudian itu masih dilihat beberapa valuasi juga dianggap masih murah karena melihat dari full year 2019 dan di kuartal 1 sampai 2020. Tetapi nanti akan keluar laporan kuartal 2 yaitu di bulan Juli. Jadi kita masih ada waktu nih Arya, 1 bulan. Screen-nya hijau. Screen-nya hijau aja nih, nggak kelihatan apa-apa. Screen-nya hijau ya? Ya, oke. Udah bagus. Sekarang sudah mulai kelihatan. Iya, sekarang sudah mulai kelihatan. Oke, sip. Ya, jadi indeksnya kelihatan ya? Kelihatan. Oke, sip. Nah, jadi bagaimana kita selama ini melihat bahwa di indeks harga saham gabungan itu sangat mempengaruhi ke psikologis para trader maupun investor. Biasanya itu akan menjadi satu faktor-faktor penentu juga karena bagi orang-orang yang kurang memahami pembentukan indeks itu sebenarnya lebih banyak karena bobot para emiten yang punya kontribusi besar terhadap indeks harga saham gabungan. Memang sudah mulai dirubah dari regulasi tahun lalu bahwa floating jumlah saham yang beredar juga akan
ikut ambil bagian dari bobot terhadap indeks. Kenapa? Karena misalnya ada satu saham punya bobot sekitar 2% atau 3% dari IHSG. Kemudian ada juga saham-saham yang cuma 0,1%. Jadi untuk satu saham yang 2% kontribusinya terhadap IHSG, itu perlu diimbangi dengan 20 saham yang cuma 0,1% terhadap IHSG. Maka itu sangat mempengaruhi psikologis market. Dan gimana kita lihat bahwa seperti perbankan yang besar seperti BRI, BCA, Mandiri itu cukup dominan terhadap indeks harga saham gabungan, sehingga ketika mereka bergerak, saham-saham yang lain itu seolah-olah kontribusinya tidak terlalu signifikan terhadap indeks. Nah, apa yang terjadi nanti di pekan ini, maksudnya mulai dari Senin sampai dengan Jumat depan ya, karena kemarin itu kan cuma kita pekan pendek cuma 4 hari perdagangan. Itu melanjutkan tren naik, momentum tren naik, saya coret-coret sedikit. Jadi kita tuh sebenarnya ada di sini, di pekan lalu. Ya, jadi sebelumnya memang sudah ada tren yang cukup bagus, sedang uptrend dan momentumnya. Tapi kita kemarin pekan pendek cuma Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, jadi memang waktu itu di sini sempat ada kekhawatiran juga, ya sempat dianggap ada shooting star, tapi ternyata masih cukup bagus. Nah, apa yang kemungkinan menjadi sesuatu sentimen yang baik? Waktu itu sebelum dibuka perdagangan pada saat di sini itu memang ada pertanyaan bagaimana ke depan. Masih cukup positif karena PSBB dilepas, mulai ada aktivitas secara bertahap yang fase-fase yang kita bahas itu kemarin. Saya nggak ulang. Cuma di pekan depan itu nanti mulai masuk ke kekhawatiran mix dengan adanya kemungkinan hasil kuartal 2 yang akan mulai tercermin di laporan keuangan. Jadi diperkirakan di pekan depan itu mix antara positifnya mulai secara bertahap industri di berbagai sektor juga sudah mulai diizinkan beroperasional, tapi di sisi lain kekhawatiran akan adanya hasil laporan keuangan di kuartal 2 yang tentunya tidak terlalu menggembirakan. Nah, kemudian ya itu perlu diwaspadi aja, nanti masuk kembali ke individual stock. Jadi kembali lagi ke saham masing-masing. Kenapa? Karena bobot di indeks harga saham gabungan itu lebih ke beberapa emiten besar. Jadi misalnya top 20 di IHSG yang bobotnya terbesar di IHSG itu akan sangat berpengaruh kepada IHSG. Padahal mungkin saja ada emiten-emiten yang masih bisa bergerak. Cuma bobotnya tidak besar terhadap indeks harga saham gabungan. Balik lagi ke tren. Contoh seperti ini di Astra International. Kalau di kemarin itu sempat konsolidasi di sini, tapi konsolidasi cukup bagus karena kita lihat di sini secara feel market tidak terlalu khawatir karena trading range-nya bisa terbaca ya. Nah, kemudian setelah itu optimisme meningkat dan mulai trending naik. Saya akan review beberapa saham yang kita bahas di pekan lalu. Ini yang kita lihat seperti TOWR, ini cuma 4 candle aja yang kita alami dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di sini. Ini dapat good upside. Jadi sebenarnya waktu itu breakout yang dinantikan tuh di sini, di level ini. Breakoutnya breakoutnya udah valid waktu itu. Kita berarti di sini waktu bahas di 1 Juni ya. Kemudian memang 4 hari itu melanjutkan tren naiknya saja dari selesai breakout. Kemudian ini yang juga jadi pilihan, cuma waktu itu kita alami di sini 1, 2, 3, 4 di sini. Ya, jadi kita melihat bahwa ini masih bagus, tapi ternyata dia optimismenya nggak meningkat. 4 hari kita di sini, jadi cuma ada sedikit kenaikan aja untuk SMA, sempat naik sedikit di sini kalau ada yang manfaatin sedikit. Terus BRPT juga 4 itu di sini. Jadi kita di ujung ini, di sini masih oke movementnya, tapi kemudian cuma naik sebentar di hari pertama, selebihnya 4 hari itu melemah. Jadi bagi yang mereka sigap mungkin bisa dapat range di 1 hari itu doang. Setelah itu melemah. Cuma di sini udah mulai level stopnya udah mulai ada di sini, dijaga ya kalau turun melemah lebih lanjut hati-hati. SSIA juga cukup bagus. Ini kemarin 4 hari berturut-turut kita melihat bahwa waktu itu kita di sini waktu hari Minggu yang lalu melanjutkan upside cukup bagus. Kemudian di KLBF juga ini malah nggak terlalu ya karena 4 hari itu di sini. Nah, bagi mereka yang waktu kita bahas di sini, kemudian sempat ada kenaikan sedikit aja sampai sini. Ya, bagi mereka yang udah ngerti risk management, tentu level stopnya ini bisa dipertahankan. Kemudian ini Adaro juga kita bahas waktu itu di sini hari Minggu. Kita expect ini breakout-nya valid dan lanjut naik, tapi ternyata cuma 2 hari. Nah, ini kesimpulannya yang kita bisa lihat hasilnya yang stock review yang pekan lalu. Yang paling bagus itu di SSIA sama di Tower ya. Selebihnya saya rasa untuk trading jangka pendek yang bisa manfaatin minimal 1,5% ke atas aja itu udah cukup baik. Jadi yang bagus siapa paling tidak saya bisa review Adaro, SSIA, Tower. Itu yang masih bagus. Tapi tadi Adaro dibahas juga sama Pak Angelo. Nah, saya
cuma sekilas aja, nggak share visual lagi, cuma cerita dari saya adalah Anda bisa perhatikan baik-baik ke individual stock. Kalau masih punya saham-saham pilihan, pastikan sahamnya momentumnya masih naik. Kalau ada pelemahan bagi yang trading jangka pendek, itu boleh dikurangin bobotnya, switch pindah ke yang momentumnya lagi bagus. Tapi bagi mereka yang memang untuk investment jangka panjang, itu Anda bisa dapat big chunk-nya juga, bisa dapat porsi besarnya juga ketika dapat satu swing besar dan masih trending. Jadi perhatikan balik ke prinsip-prinsip dasar yang disebut masih trending adalah masih membentuk swing high yang puncak-puncaknya makin tinggi, itu masih bisa di hold. Jadi jangan terlalu khawatir dengan gejolak-gejolak berita jangka pendek, selama secara valuasi masih murah, masih masuk ke margin of safety, dan juga kondisinya masih trending, uptrend, itu Anda masih bisa keep. Jadi supaya nggak terlalu galau. Nanti bagi mereka yang mau bahas lebih lanjut, nanti kita bahas ketika giliran saya kasih ulasan di pekan-pekan selanjutnya. Terima kasih, Eyang. Baik, terima kasih Pak Arya. Ingin saya sampaikan bahwa gathering ini atau area ulasan pasar ini kita bagi dua ya. Pada hari Minggu ini adalah untuk semua member, akan tetapi khusus untuk Gold member nanti setiap pertengahan minggu, apakah itu hari Rabu atau hari Kamis, diadakan tambahan ulasan pasar atau ulasan saham dari kita bertiga, bergantian juga. Selanjutnya, untuk pelatihan nanti akan ada perbedaan fee, perbedaan harga antara member Gold, free member, maupun member biasa. Non-member, bukan member biasa. Akan tetapi saya kira pengumumannya akan disampaikan nanti per grup atau melalui email. Saya kira acara untuk malam ini kita selesaikan sampai di sini saja. Saya ucapkan have a nice trading, nice investing, and have a safe trading and investing. Diketahui bahwa minggu lalu saya lihat Dow Jones naik 800 poin, luar biasa. Lalu ada berita baik bahwa beberapa, tadi sudah disampaikan Pak Arya Santoso, PSBB beberapa pelonggaran akan dilanjutkan dengan ini akan memberikan suatu suasana yang kondusif bagi ekonomi. Sementara itu juga berita yang lain yang perlu saya sampaikan bahwa di antara negara-negara tetangga yang ada di sini dan malah di seluruh dunia, Indonesia pada triwulan pertama ini pertumbuhan ekonominya masih positif dibandingkan dengan negara-negara sekitar seperti Singapura yang negatif, Malaysia yang hanya 1%, Filipina kalau tidak salah negatif, apalagi misalnya kalau dibandingkan dengan Amerika. Even China itu turun 6% pertumbuhannya. Demikian malam ini saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak sekalian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.